Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shaleh Afif dari lokal PAI A1A semester pertama dengan NPM 21.125336. Di sini kita akan membahas dengan masalah namanya permasalah bahasa Indonesia. Masalah bahasa Indonesia dalam masalah berbicara dan membaca. Mungkin akan diringkas dengan kita ulik dengan santai, dengan bawaan yang santai ya, sambil jaga jarak ngopi gitu kan. Santai aja. Bacot santuy lah orang bilang kan, kadang bahasa kerennya itu bacot santuy. Ini kita membahas masalah berbicara bahasa Indonesia dulu. Berbicara bahasa Indonesia, kita bahas berbicara dulu. Berbicara itu apa sih? Berbicara itu apa sih yang namanya berbicara itu? Berbicara itu adalah menyampaikan sesuatu kepada seseorang menggunakan suara, dan itu adalah sesuatu yang berbicara itu pasti sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tidak semua orang mampu berbicara. Ini patut disyukuri bagi orang yang bisa berbicara dengan mulutnya. Maksud saya kan berbicara dengan mulut. Jadi berbicara bahasa Indonesia maksudnya adalah berbicara atau menyampaikan sesuatu dengan suara ini dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana sih bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang kali dalam berbicara itu yang penting satu sebenarnya dalam berbicara. Sampai konteks. Apa sih sampai konteks? Dengan intonasi, nada bicara. Itu seperti menyampaikannya isinya itu jelas dengan pendengar. Dan pendengar itu paham. Dia berbicara itu. Dan kalau berbicara bahasa Indonesia adalah dengan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dipahami oleh orang Indonesia. Ada kadang bahasa Indonesia, tapi kadang orang nggak paham itu kalau itu bahasa Indonesia. Jadi kalau berbicara, maksudnya artinya dalam bahasa Indonesia adalah berbicara dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia yang baku, yang tidak mencampur adukan bahasa-bahasa daerah. Kadang kita bingung nih, kan daerah khususnya seperti daerah Jakarta ya. Daerah Jakarta itu emang kayak kelihatannya gitu, kedengarannya dari kita kan itu daerah kita kan itu kayak bahasa Indonesia baik gitu. Sebenarnya bukan. Itu juga ada bahasa-bahasa campuran terbaru seperti lu gue itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti saya dan Anda itu bahasa Indonesia. Aku dan kamu itu bahasa Indonesia. Kalau lu gue itu bukan, itu sudah bahasa namanya itu bukan bahasa non formal. Dari bahasa Indonesia itu ada yang formal, ada non formal. Kalau kita berbicara di dalam keadaan presentasi atau dalam keadaan membahas dalam keadaan presentasi atau di dalam muka umum dalam acara-acara nasional atau acara-acara khusus atas nama negara, itu harus menggunakan bahasa formal Indonesia ya, dengan aku, kamu, Anda, dan saya gitu. Bahasa kerennya, bahasa Indonesia yang benarnya itu. Jadi berbicara bahasa Indonesia harus sesuai dengan syarat ketentuannya tuh ya. Yang pertama itu sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku gitu. Tidak dicampur aduk dengan bahasa-bahasa daerah yang seperti lo, gue, ulun, pian, itu bahasa daerah itu. Jadi jangan terlalu dicampur. Sedangkan untuk masalah membaca dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita akan membahas membaca lagi kan. Membaca itu adalah melafalkan kata-kata yang tertulis. Jadi kadang kita arti membaca tahu gitu kan. Membaca itu menurut KBBI kalau gak salah. Menurut KBBI ya, membaca itu melafalkan sesuatu yang ditulis. Kalau gak salah itu kan, kita juga manusia gitu kan, kadang lupa. Ya baca santai aja. Kalau pendapatnya ada komen, share aja di komen, nggak apa-apa. Pendapat kurang ini wis,
kamu kurangnya ini. Wah, share aja di komen. Jangan lupa subscribe ya. Jadi kalau membaca dalam bahasa Indonesia itu adalah membaca, ada dua macam membaca. Membacakan untuk diri kita sendiri atau membacakan untuk orang lain. Jadi kalau kita membaca untuk diri kita sendiri ya serah kita wes, yang penting kita paham sebagai pembaca. Jadi terserah kita gitu. Mau gimana, apa yang maunya kita gitu. Kalau kita mau membaca dengan baik, membaca bahasa Indonesia dengan baik dan benar kan ada dua macam dulu membaca gitu. Membaca untuk diri kita dan orang lain. Kalau kita membaca untuk diri kita yang penting kita paham. Nah, yang kita permasalahkan adalah membaca untuk orang lain. Membaca dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk orang lain adalah membacakan sesuatu itu dengan sesuai, agar yang membacakan sesuatu itu, bila kita bacakan itu sesuatu yang tertulis itu dipahami oleh orang-orang yang mendengar kita, yang mendengarkan, audiens kan bahasa kerennya itu kan, audiens gitu. Nah, membaca itu memberitahu kepada penonton misalnya kan, seperti saya kan membacakan sesuatu harus paham, memahamkan seseorang gitu. Seropot gue bentar. Jadi memberikan atau melapalkan sesuatu yang dibaca untuk orang lain itu harus baik dan benar. Dalam bahasa Indonesia ada gimana sih? Woi, gimana sih asatnya bahasa kalau membaca yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia itu gimana sih? Wes, asik nih. Ya, jadi itu kalau membaca dalam bahasa Indonesia baik dan benar, dalam baik yang benar itu adalah membacakan itu dengan intonasi dan nada bicara, ya nada membacanya itu ada gitu. Dia paham yang dengar itu. Bukan misalnya ada titik dan koma itu jangan ditabrak. Titik dan koma itu termasuk daripada dalam bahasa Indonesia itu sudah ada gitu. Termasuk dalam pembahasan dalam bahasa Indonesia, dalam menulis bahasa Indonesia itu ada paragraf-paragraf kan. Jadi kalau paragraf itu ditabrak, ya mungkin yang mendengar ada yang paham, ada yang enggak. Ini membaca itu dalam bahasa Indonesia baik dan benar adalah sesuai dengan kalimat, dan membacanya itu kata-kata ini seperti A, B, C nya itu sesuai bahasa Indonesia, jangan gaya-gaya bahasa Inggris gitu. Little, which is, oke. Nah, ini bahasa Indonesia tuh jangan R-nya tuh R betul-betul R gitu. A, B, C bukan I gitu. Y, I gitu kan, bukan itu. Bahasa Indonesia. Huruf-huruf bahasa Indonesia dibaca dengan cara bahasa Indonesia, jangan dibaca dengan cara bahasa lain. Bahasa Arab bisanya jauh banget itu. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab jauh banget. Jadi kesimpulannya adalah membaca dan berbicara. Mungkin kelihatannya ya setiap orang yang bisa berbicara dengan bahasa Indonesia belum tentu dia bisa membaca. Tapi setiap orang membaca kadang juga bisa bicara. Itu gimana ya maksudnya? Rata-rata orang yang membaca itu pasti bisa berbicara. Tapi orang yang berbicara kadang ada yang belum bisa membaca. Jadi kita membahas tadi dari berbicara kan. Oke. Mungkin sekian dari saya. Untuk kesimpulannya ya, membaca dan berbicara dengan bahasa dan baik dan benar adalah sesuai kalimat baku dulu. Dalam berbicara itu sesuai dengan kalimat baku. Jadinya berbicara dalam bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan kalimat baku. Kalimat baku kan, baku ya kalimat yang sesuai kaidah. Kalau bahasa Arab kan kaidah ada. Nah, seperti kalau bahasa Arab itu ada nahwu atau sorof, itu sesuai kaidah itu. Kalau bahasa Indonesia ada ketentuannya yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Seperti saya mau, kalau kita mau, kamu lagi di mana, kamu sedang apa, nah kan itu kan ada cara pemakaiannya tentu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau membaca ya menyampaikan sesuatu dengan keadaan ejaan yang pas dengan bahasa Indonesia. Dengan kalau yang sesaat membaca itu, kita orang yang mendengarkan apa yang kita baca itu paham. Karena menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Yang pasti kalau kita ingin membaca dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang ditulis juga bahasa Indonesia. Gak mungkin yang ditulis bahasa Indonesia itu pasti. Kalau dia di bahasa yang kita baca itu nggak bahasa Indonesia ya kesuain apa itu
tulisannya Inggris, jangan dibaca bahasa Indonesia, gaya Indonesia, cuca-cula misalnya kan, cuca-cula, splite itu kan itu bahasa Inggris. Sekian dulu ya, sudah 10 menit soalnya ya, sekian. Kalau ada yang kurang ya komen aja langsung. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.